Terjadi masalah besar, baru-baru ini perencanaan Delta melakukan perubahan besar yang secara langsung menjadikan pemain biasa dan klub pendukung sebagai pihak yang berlawanan. Banyak pemain biasa mengalami dampak yang sangat besar. Oleh karena itu, klub-klub investasi besar dimasukkan dalam daftar hitam. Banyak klub diperiksa karena penggelapan pajak. Dan banyak streamer utama mengubah informasi pribadi mereka. Seperti yang dikatakan Dongdong Esports, pada bulan Oktober dokumen penting telah dikeluarkan. Masih banyak klub yang melakukan penggelapan pajak. Saat ini, sejumlah besar pemain masih melaporkan berbagai klub. Hanya Dongdong Esports yang tidak dilaporkan. Mungkin karena ini adalah pembayar pajak besar, Liu Sudong yang sudah patuh. Namun, yang paling panas belakangan ini adalah Lin Shu. Banyak orang membanjiri siaran langsung Liu Sudong, menyatakan bahwa mereka ingin melaporkan animasi untuk penggelapan pajak. Menanggapi hal ini, Liu Sudong menjawab, "Kamu tidak perlu repot-repot dengannya. Mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Saya akan jelaskan. Pertama, dari sudut pandang resmi Delta, sebenarnya bisa dimengerti. Mengapa? Karena pada dasarnya ini adalah permainan mencari barang. Sebagian besar barang yang dibawa keluar dari permainan berasal dari suplai di peta permainan. Jika semua orang hanya mengobrol, tidak ada perkelahian. Benar, semua orang mencari suplai di peta. Ini akan menjadi penyedia suplai gratis. Bisakah kamu mengerti? Ini menjadi penyedia suplai gratis. Dan setiap orang tidak mengalami kerusakan perlengkapan. Tidak ada perkelahian. Tanpa kerusakan perlengkapan, bagaimana? Tidak ada yang akan membeli di pasar dagang. Tidak ada yang membeli, bagaimana? Nilainya akan turun. Ditambah lagi kamu mendapatkan mandel koin gratis terus-menerus. Semua orang tidak berkelahi kan? Benar. Semua orang tidak berkelahi. Kita hanya perlu mengumpulkan suplai. Ini sebenarnya ekosistem yang buruk. Jadi mereka harus membatasi menjadi 5 orang. Memaksa kalian untuk saling berkelahi. Tanpa perkelahian, tidak ada kerusakan. Tidak ada kerusakan. Kamu hanya mendapatkan mandel koin gratis. Mandel koin akan kehilangan nilainya. Kamu tidak akan bisa menjual barang di pasar dagang. Bisakah kamu mengerti ini? Karena semua orang tidak lagi berkelahi. Jadi ini adalah tahap kedua. Tahap pertama seperti apa? Seperti saat orang baru pertama kali berinteraksi dengan sesuatu yang baru. Seringkali mereka membawa logika permainan lain. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya. Ketika orang tidak mengerti sesuatu, mereka akan selalu membawa logika permainan lain. Karena kamu sudah terlalu banyak bermain CS. Terlalu banyak bermain CS. Terlalu banyak bermain game tembak-tembakan lainnya. Jadi kamu berpikir Delta juga adalah game tembak-tembakan. Padahal bukan. Bukan. Fokus utamanya adalah mengumpulkan suplai. Fokusnya adalah mengumpulkan. Jadi ketika tahap pertama, ketika semua orang belum tahu apa sebenarnya Delta, semua orang akan tetap saling berkelahi. Begitu sampai tahap kedua, yaitu tahap kedua saat ini, banyak orang mulai tidak berkelahi. Karena semua orang tahu bahwa kita datang untuk suplai. Mari kita semua berhenti berkelahi. Benar. Mari kita mengobrol dan berhenti berkelahi. Atau posting video di internet. Kita buat yang eksklusif untuk diri kita sendiri. Obrolan eksklusif untuk diri kita sendiri sudah cukup. Mari kita semua berhenti berkelahi. Saat itu, mandel koin akan kehilangan nilainya. Setelah mandel koin kehilangan nilainya, akan muncul masalah besar, yaitu pasar runtuh. Pasar runtuh. Ketika pasar runtuh, saya beri contoh paling sederhana. Dulu ada situasi, saya tidak tahu apakah kalian tahu, ada satu kali perubahan. 6 set perlengkapan dengan 2 bola baju merah tidak bisa masuk ke dalam game. Mengapa? Karena melebihi nilai suplai. Apa artinya itu? Ini adalah pasar yang runtuh. Ini adalah pasar yang runtuh. Jadi perlu dilakukan apa? Kontrol makro resmi. Sebenarnya mirip dengan kondisi pasar di Tiongkok atau negara-negara lain. Semua pasar berkembang secara bebas. Intervensi makro negara. Intervensi makro resmi. Jika tidak ada intervensi makro, pasar ini akan runtuh. Ini bukan pasar yang sehat. Ini akan hilang. Mata uang akan kehilangan nilainya. Mandel koin akan kehilangan nilainya. Jadi ini adalah intervensi makro. Jadi kamu akan melihat berbagai macam perlengkapan. Sudah tidak berharga lagi. Benar-benar tidak berharga. Kamu tahu, ketika uang tidak berharga lagi, itu disebut apa? Inflasi. Kamu tahu, uang tidak berharga karena inflasi. Mandel koin tidak berharga.
Jadi ini adalah intervensi makro. Menurut saya ini sangat normal. Karena sekarang memang sudah memasuki tahap kedua. Tahap pertama. Semua orang suka membawa logika permainan lain. Semua orang ingin bertarung. Kemudian pada tahap kedua, ternyata tidak perlu bertarung. Kita semua sudah memahaminya. Jadi kita tidak berkelahi. Tapi saat ini butuh intervensi makro. Kamu harus berkelahi. Tanpa perkelahian, tidak ada kerusakan. Tidak ada kerusakan. Pasar akan runtuh. Kita semua tidak bisa bermain. Permainan ini akan hancur. Jadi menurut saya keputusan ini sangat normal. Sangat normal. Tentu saja, mengenai Lin Shu. Saya perlu memberikan pendapat. Kamu tidak perlu melaporkan pajaknya. Tapi menurut saya ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Lin Shu. Kamu pikir Lin Shu siaran langsung hari itu? Dia mengeluh sekali. Keesokan harinya kebijakan ini keluar. Saya beritahu kamu. Tidak ada permainan yang bisa memperlakukan streamer sebagai pangeran. Tidak mungkin diperlakukan sebagai pangeran. Pangeran hanya berarti saling menghormati, saling memahami. Saya ingin memberi kamu gelar, saya akan memberikannya. Jika tidak, tentu saja. Saya sama sekali tidak akan memberikannya. Semua orang mencari keuntungan. Pihak resmi juga mencari keuntungan. Mereka tidak mungkin berkata, benar, Lin Shu memberi saya begitu banyak lalu lintas. Saya beritahu kamu, lalu lintas yang diberikan Lin Shu tidak setinggi yang diberikan oleh Lao Feiyu di masa lalu. Bukan masalah siapa pangeran. Tidak mungkin dia siaran langsung suatu hari nanti. Saya mengatakan sepatah kata. Perubahan ini keluar keesokan harinya. Saya beritahu kamu, Dongdong Esports adalah perusahaan senilai ratusan juta. Berapa lama persetujuan dari bawah ke atas? Bahkan perusahaan sekecil ini butuh 2 hari untuk disetujui. Delta Tencent adalah perusahaan sebesar apa? Perubahan. Tahukah kamu berapa banyak rapat yang perlu diadakan? Berapa banyak rapat? Saya hanya memikirkan waktu persetujuan. Perlu rapat. Setelah berbagai rapat diputuskan. Tepat saat persetujuan akan selesai. Lin Shu mengalami ini. Kebetulan, semua orang berpikir Lin Shu yang melakukannya. Sebenarnya bukan Lin Shu yang melakukannya. Bukan Lin Shu yang melakukannya. Lin Shu hanyalah korban. Lin Shu hanyalah korban. Jadi jangan pergi. Karena itu, melaporkan ini dan itu. Jangan sebarkan isu ini di sini. Apakah klub ini membayar pajak atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi, saya ulangi. Dongdong Esports membayar sesuai peraturan baru tanggal 1 Oktober, dan semua klub harus membayar. Saya tidak tahu tentang sebelumnya. Peraturan baru mulai tanggal 1 Oktober harus dibayar. Saya akan mendukung kebijakan negara, oke? Bagaimana cara mendukungnya? Yang ini tidak membayar. Saya sudah melihatnya sejak lama. Saya tidak ingin mengurusnya. Kamu tahu? Ini tidak membayar. Lihat, ini juga tidak membayar. Saya beritahu kamu,